dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersorak-sorai sebab perbuatan baik yang sudah Engkau kerjakan atas kami. Sebab kasih setiamu yang tidak pernah beranjak atas hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap untuk menjaga hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sangat ajaib dan luar biasa buat hidup kami. Pagi ini biarlah siapkan hati kami untuk kami juga boleh belajar daripada firman-Mu. Biarlah renungan hati kami pagi ini Tuhan boleh menjadi meterai yang menghidupkan kami. Boleh menjadi janji-janji yang terus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, roh hikmat, wahyu dan pengertian biarlah turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang saat ini streaming. Saya ingin menceritakannya, kemarin saya bertemu dengan dua orang yang mereka sedang berbicara di depan saya gitu ya. Satu orang adalah seorang bapak yang bekerjanya terima jahitan. Satu orang lagi seorang ibu yang suaminya adalah pegawai negeri sipil. Nah, mereka itu sedang membicarakan tentang situasi dan keadaan yang saat-saat ini kita hadapi semua. Di mana akibat dari pandemi ini bagaimana hidup mereka. Si bapak ini cerita langganan-langganan dia ada berapa ya, 9 atau berapa dia bilang gitu. Itu semua gak pernah lagi datang. Yang dari luar kota pesan-pesan baju-baju pesta juga sudah tidak ada lagi. Karena sekarang memang sudah jarang pesta ya. Jadi mereka udah gak mau bikin baju pesta juga buat apa. Jadi ceritanya, singkat cerita, dia mengeluhkan keadaan pandemi ini membuat situasi keadaan ekonomi di dalam hidupnya itu terpuruk lah begitu. Si ibu cerita lagi, ibu ini seorang ibu rumah tangga yang suaminya PNS. Sekarang sebutannya apa ya, AMS lah apa ya. Mungkin saya cuma tebak aja. Saya kenal belum terlalu lama tapi saya tebak aja suaminya itu memang bekerja di satu departemen yang kuat di negara ini. Dan dia mungkin eselon, entah eselon berapa ya, entah 1, 2, 3 gak tahu. Tapi kedudukannya cukup. Dan ibu ini menceritakan bahwa gajinya itu dipotong. Saya tidak tahu mungkinnya kalau sudah tingkatnya eselon itu dipotong ya. Karena setahu saya kalau PNS sepertinya gak dipotong. Tapi dia menceritakan bahwa dipotong. Mungkin tunjangan-tunjangannya ada yang ditiadakan. Jadi hidupnya sekarang sangat berbeda. Dua ini sedang menceritakan di depan saya bagaimana dampak dari pandemi ini. Saya cuma jadi pendengar aja. Saya dengar cerita mereka saling berlomba untuk menyampaikan sebuah keluhan. Dan ketika mereka bicara begitu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan. Mereka berdua ini sedang menempatkan diri sebagai korban. Jadi saya merenungkan, oh iya ya. Sekarang ini hari-hari ini saya begitu menghadapi begitu banyak ya. Orang tua murid yang mengeluh di depan saya, semuanya tuh cerita bahwa dia sebagai korban. Kenapa? Dia menempatkan bahwa pandemi ini akhirnya korbannya adalah dia. Dan orang suka bicara begitu karena ini kebetulan korban berjemaah ya. Karena banyak jadi semua onnya kan kena ya. Jadi mereka berdua itu sangat antusias bicara soal itu. Kemudian ketika mereka mulai tenang saya bilang begini. Yuk kita sebagai orang percaya jangan menempatkan diri kita sebagai korban. Kalau kita sebagai korban, korban itu apa sih? Korban itu adalah pihak yang menderita akibat suatu kejadian. Jadi kita sedang menempatkan diri sebagai pihak yang menderita karena kejadian pandemi ini. Dan apakah itu tepat? Saya bilang aja kalau saya gak mau katanya. Karena pasti kalau namanya kita menempatkan diri sebagai korban kita hidupnya yang paling celaka lah. Menderita akibat ini. Tapi kemudian saya teringat bahwa sebenarnya hidup kita itu tetap hidup di dalam janji Allah.
Kalau kita lihat Amsal 21 ayat 23 dikatakan demikian. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita sekarang ini sedang hidup dalam kesulitan. Banyak orang berpikir, wah sekarang bisnis juga nggak gampang ya. Banyak orang-orang yang merasa terpuruk, apalagi ada PPKM yang nggak berhenti-berhenti, diperpanjang terus ya. Mungkin kita mengalami sebuah kesukaran. Tetapi dikatakan siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi sebenarnya kesukaran itu sangat tergantung dari mulut dan lidah kita. Kesukarannya mau dipelihara atau kesukarannya mau dihindarkan dari kita. Ternyata lidah dan mulut kita itu berpotensi untuk menetapkan seperti itu. Kita baca lagi Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Pasti saya percaya semua kita yang ada di sini maupun yang ikut streaming, kalau ditanya pengennya menghindar dari kesukaran, gak ada yang suka lah kesukaran itu terjadi dalam hidup kita. Tapi tadi saya katakan bahwa potensi kesukaran itu tetap ada ketika mulut dan bibir kita itu gak dipelihara. Ngomongnya susahnya aja, wah ya iya saya jadi kehilangan langganan nih, apalagi saya gajinya dipotong dan sebagainya dan sebagainya. Suka sekali menggemakan itu. Nah dikatakan tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Jadinya sebenarnya ada selalu jalan keluar di dalam Tuhan, yaitu ketika kita menjadi orang yang benar. Orang yang tidak pernah terjerat dengan omongan kita sendiri. Kita pengen diberkati, kita pengen hidup lebih enak lagi, kita pengen terhindar dari kesukaran. Tapi mulut bibir kita ternyata memelihara semua perkataan-perkataan yang menjadikan kesukaran itu tetap ada di dalam kita. Biasanya begitu ya, kalau sudah ketemu kita suka sekali bicara tentang kesulitan kita. Bahkan berlomba untuk gede mana ayo kesukarannya. Heran sekali. Kita ingin terhindar dari kesukaran tapi kita seringkali mulut bibir kita tidak terjaga untuk menyatakan supaya kita bisa keluar. Dan di sini kuncinya adalah jadi orang benar. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Jadi sebenarnya kita bisa masa-masa pandemi ini kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya akses untuk kita terhindar dari kesukaran yang ada. Mungkin benar dan faktanya memang banyak yang mengalami anak-anak Tuhan juga dalam bisnisnya terganggu. Tetapi ingat dalam ketergangguan itu kita sebenarnya bisa keluar. Karena firman Tuhan mengatakan jikalau engkau menjadi orang benar artinya menjaga mulut bibir dan hidup di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh maka engkau akan keluar dari kesukaran itu. Saya ingin mengutip satu contoh kehidupan dari perumpamaan Tuhan tentang anak yang hilang. Kita baca sebagian saja Lukas 15. Lukas 15 kita akan baca dari ayat 16 sampai 18 bagian A. Lukas 15 ya. Dikatakan begini, ini setelah anak bungsu ini minta warisan, kemudian dihambur-hamburkan untuk foya-foya dan singkat cerita habislah semuanya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat miskin. Dan apa yang terjadi kemudian? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Karena dia kerja di tempat babi-babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ya sampai di situ. Dikatakan di dalam ayat 16 ya, dia kepengen makan ampas babi aja nggak ada yang kasih. Nah kemudian di ayat ke-17 ada dua kunci yang saya lihat di sini. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi yang pertama bagaimana kita harus menyadari dulu keadaan kita.
Kita lihat, kita teliti. Untuk kita lepas dari kesukaran, anak bungsu ini harus sadar dulu keadaannya. Dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan cover yang terutama. Dia sudah meninggalkan kehidupan bersama bapaknya. Bahkan dikatakan orang upahan bapakku aja hidupnya gak pernah kekurangan. Apalagi dia sebagai anak, dia sadari dulu yang pertama. Bahwa dia itu keluar daripada tempat yang seharusnya dia ada. Ketika dia meninggalkan bapaknya. Dan banyak orang saat ini tidak menyadari apakah dia sudah benar ada tetap di dalam rumah bapaknya, di dalam persekutuan dengan Bapa di surga, tetap ada di dalam kebenaran. Itu yang dikatakan tadi, orang benar dia akan keluar dari kesukaran. Jadi anak bungsu ini menggambarkan hidup kita di mana kita harus menyadari dulu keadaan kita ada di mana. Saya harus katakan kalau kita sedang ngobrol gitu ya, bersama-sama berargumentasi mana yang lebih menderita, gitulah ceritanya ya. Seringkali di dalam kesulitan-kesulitan ini, waduh kita cerita gitu. Nanti yang lain, aku lebih lagi dipotong gajiku, aku lebih lagi kelanggananku pergi. Kayaknya berlomba-lomba untuk bicara tentang kesukaran dan kesedihannya. Kita tidak menyadari bahwa itu bukan area kita sebenarnya. Bukan tempat kita. Nah, yang jadi pertanyaan ketika kita bicara begitu sebenarnya kita sedang ada di mana? Apakah kita sedang ada di dalam tudung Bapa di surga atau kita sedang keluar? Jadi anak bungsu ini dikatakan menyadari keadaannya. Nah, saya sudah keluar nih. Saya sudah nggak benar nih. Jadi dikatakan tadi kalau orang benar kan akan keluar dari kesukaran. Tapi dia ternyata sudah keluar karena dia sudah tidak ada hidup di dalam kebenaran. Dia sudah ngotot minta warisan sebelum waktunya. Dia sudah meninggalkan bapaknya dan hidup berfoya-foya. Hidup dalam keduniawian yang membuat dia akhirnya kehilangan segala-galanya. Ketika dia menyadari itu, yang pertama adalah kesadaran dulu. Hidup kita gimana sekarang? Gitu, apa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tudung Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Dia. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ayat yang ke-18 bagian A. Kata orang anak bungsu ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi yang kedua bagaimana kita bisa menjadi orang benar yang keluar dari kesukaran adalah kita harus bangkit dan pergi kepada Bapa. Kita akan melihat di sini bagaimana sebenarnya poin tentang menyadari dan bangkit pergi kepada Bapa itu adalah poin yang sebenarnya harus kita lakukan apalagi di masa pandemi ini. Dari dulu juga harus lakukan, apalagi sekarang. Kita jangan terlalu bangga ketika kita sedang mendapat penderitaan dan berpikir toh semua sama-sama, seragam sedunia ini juga ngalami sama gitu. Kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, tetapi kita adalah orang-orang yang bangkit dan menyadari. Bagaimana? Apa yang sebenarnya kita sadari? Coba kita lihat dari Galatia 3 ayat 29. Itu yang kita harus sadari. Galatia 3 ayat 29 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apakah pandemi ini membatalkan janji Allah? Tidak sama sekali. Apakah pandemi ini membuat kita menjadi bukan milik Kristus lagi? Tidak sama sekali. Jadi artinya di saat-saat kesukaran ini tetap kita punya hak terima janji Allah. Kalau kita mau terima janji itu ya jangan keluar dari jalurnya janji. Nanti kita nggak akan dapat. Jadi dikatakan kalau kamu ini milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dunia boleh cerita apa saja, dunia boleh kejadian apa saja, tetapi hak terima janji Allah itu tidak akan bisa terhapuskan. Tetap kita adalah keturunan Abraham sepanjang kita memang tetap milik Kristus. Jadi kita harus menyadari itu. Anak bungsu ini sadar akan keberadaannya. Apakah dia sekarang ini masih tetap terima janji itu? Enggak, karena dia tinggalkan bapaknya.
Tapi kita semua harus menyadari bahwa sebenarnya ketika kita masih milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan kita tetap punya janji Allah. Entah ini pandemi masih ada, entah tidak, janji Allah tidak bisa dibatalkan. Dia tetap akan lakukan buat kita, dan itu yang mesti kita sadari. Jadi nggak perlu kita berkeluh kesah, aduh sekarang jadi repot banget ya. Loh sebenarnya yang repot itu bukan kita, yang repot itu Tuhan. Karena Tuhan yang punya janji atas hidup kita. Bagian kita adalah kita tetap ada di dalam kehidupan sebagai milik Kristus. Dan percaya kita keturunan Abraham. Nah, yang pertama itu menyadari. Kemudian tadi yang kedua adalah bangkit dan pergi. Kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi keadaan pandemi ini kita harus tahu, ayat 8 dulu, jangan pindah dulu. Bahwa kita harus sadar bahwa ini juga dipakai oleh iblis untuk ngintai kita. Wah, ini lagi pandemi nih. Banyak orang susah, banyak orang marah, banyak orang kecewa, banyak orang khawatir, banyak orang lengah. Nah, dikatakan si iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum tapi gak bisa gigit kita loh sebenarnya. Mencari orang yang dapat ditelan. Jadi gak semua orang bisa ditelan. Cuma dia cari kesempatan. Nah ketika kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, ya bisa dicaplok. Ketika kita kemudian mengeluhkan hidup ini dan sepertinya kita tidak sedang punya Tuhan yang ajaib. Walaupun kalau nyanyi Tuhannya ajaib dan luar biasa, tapi kita kerjanya hidupnya mengeluh, kita marah dengan keadaan, kita kesal dengan situasi dan keadaan ini. PPKM diperpanjang kita marah-marah gitu. Adanya sekarang ini ya lebih banyak lagi ya, mau masuk mall aja mesti liatin vaksin atau PCR. Itu banyak orang marah gitu, kita marah begitu. Mari kita menyadari bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang ngaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Apakah kita siap untuk ditelan? Jangan. Lanjut ayatnya selanjutnya. Lawanlah dia. Dengan apa? Dengan iman yang teguh, tetap tahu bahwa kita punya hak atas janji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita ini gak dewekan, banyak. Tapi dikatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan justru kita melihat bahwa penderitaan ini sama ditanggung banyak orang, terus kita merasa ada temennya ini kok. Ya iya semua juga ngomong begitu, semua juga lagi susah. Makanya sekarang ini kita tuh sulit gini. Senang karena banyak temennya. Gak perlu itu. Semua orang memang sedang menanggung hal yang sama. Tapi firman Tuhan mengatakan lawan dengan iman yang teguh. Justru ketika ada orang yang sedang dalam keadaan sulit dan dia mengeluhkan di depan kita, kita harus menunjang dia dengan iman yang teguh. Beritahukan, hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Sebab iblis ini mau nyaplok orang-orang yang lengah, orang-orang yang bisa ditelan. Dia gak bisa menyentuh kita selama kita tetap ada di koridor yang benar. Di dalam kehidupan kebenaran Tuhan. Tetap kita punya iman yang teguh. Tetap percaya Tuhan kita gak berubah. Janjinya bukan karena situasi kemudian berubah. Tapi janjinya itu tetap teguh selama-lamanya. Dan dikatakan memang semua menanggung. Tapi kamu harus lawan dengan iman yang teguh. Makanya perlu untuk kita meningkatkan. Baca firman, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Jauhkan orang-orang yang ngomongnya gak enak. Karena mulut bibir tadi bisa menjerat hidup kita sendiri. Mari kita hidup, membangun kehidupan kita di dalam kebenaran. Supaya kita bisa keluar dari kesukaran. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh aja bagaimana kita bisa bangkit dan pergi. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Mulai kita baca dari ayat 1 sampai 3 dulu. Kemudian nanti ayat 12. Ayat 1 dulu, ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Ayat lanjut. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Waktu itu terjadi kelaparan. Dan Ishak ini mulai berpikir-pikir, aduh lihat ya, hidup yang paling enak tuh di mana? Dia pikir Mesir. Di Mesir itu hidupnya enak. Dia keinginan untuk pindah ke Mesir. Tapi Tuhan bilang begini, jangan, kamu tinggal aja di Gerar sebagai orang asing. Gak enak kan sebenarnya sebagai orang asing. Udah tinggal di situ aja. Dan Ishak ini nurut. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia tetap menabur di masa kelaparan. Jadi di sini artinya kita bisa lihat Ishak ini tidak tinggal diam. Sudah tinggal diam, menanti nasib di kelaparan. Enggak. Dia juga tidak berarti dia juga tidak diam-diam juga. Dia tuh mau pindah ke Mesir. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini aja, di sini di Gerar aja. Udah kamu hidup di Abimelekh dekat-dekat sana katanya. Karena aku akan memberkati. Janji Tuhan enggak pernah tergantung dari situasi dan keadaan. Tapi firman-Nya adalah firman yang ajaib. Dan ketika waktu itu juga Ishak itu di situ tinggal 1 tahun. Tapi dia menabur di situ. Semua orang mungkin pikir lagi kelaparan kayak gini menabur gak jadilah. Lagi paceklik kayak begini mana jadi. Tapi Ishak tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan ternyata dalam tahun itu juga dia menikmati hasilnya. Dengan luar biasa 100 kali lipat dikatakan. Kita bangkit dan itu. Kita lihat kemudian Daniel 1 ayat 8. Daniel ini hidup sebagai tawanan. Mana ada sih tawanan yang hidup enak? Gak ada. Namanya juga tawanan. Paling-paling juga jadi budak. Tetapi di ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel ini hidup ditawan, gak enak ya ditawan. Tapi dia hidup selalu mendekat kepada Tuhan. Selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya yang melekat kepadaku di Mazmur 91 ayat 14 juga kan. Tuhan akan memperhatikan. Nah Daniel ini hidup sebagai tawanan. Kemudian apa yang terjadi? Raja ini pengen cari. Coba cari keturunan raja orang Yehuda yang pinter-pinter yang baik-baik. Ketemulah sama Daniel ini. Seneng kan? Sebagai tawanan tiba-tiba dia dibawa ke istana. Mau dipersiapkan menjadi pejabat istana. Tentu mudah sekali bagi Daniel untuk dia melupakan Tuhan. Sudahlah, saya sudah ditawan begini, mana enaknya. Sekarang ada kesempatan untuk saya tinggal bersama dengan raja. Saya bakal dicalonkan jadi pejabat. Sudahlah, lupa itu yang Tuhan-Tuhan. Susah kalau ikut Tuhan itu jadi tawanan. Tapi ternyata dia tidak begitu. Dia bangkit. Dan dia menetapkan hidupnya untuk tetap tidak menajiskan diri. Dan orang benar akan keluar dari kesukaran. Kalau kita lihat di kitab Daniel itu ajaib banget ya. Sekalipun dia sebagai tawanan tapi pertolongan Tuhan, tangan Tuhan selalu menaungi hidupnya. Sampai hidupnya menjadi orang hidup yang sudah kayak orang bukan tawanan lah. Malah dia jadi penguasa di negeri itu. Kita lihat lagi Yusuf, Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Semua dipikir itu tuh Yusuf itu gak enak kan hidupnya. Tadinya
Tapi dia bilang, aku kasih nama Manasye, Tuhan membuat aku lupa. Lupa dengan kesukaran-kesukaranku. Dan ketika dia dapat Efraim, dia bilang Tuhan sendiri yang membuat aku bisa tinggal di negeri kesengsaraan. Yang mestinya ke negeri kesengsaraan, tapi dia menjadi penguasa di situ. Hebat sekali. Kenapa sebabnya? Karena dia tetap tahu Tuhan pemilik janji memberikan hak yang tidak pernah dihapus dari hidupnya. Ketika dia hidup dalam perkenanannya. Sepanjang kalau kita melihat kehidupan Yusuf, dari dia kecil kemudian dia dibawa sebagai budak, dia tidak pernah keluar dari naungan Tuhan. Hidup selalu tetap di dalam kebenaran Tuhan. Jadi budaknya Potifar, ya juga tetap dia takut Tuhan. Dia enggak terus bilang gini, sudahlah saya juga lupain aja Tuhan. Karena Tuhan yang bikin aku, katanya mimpinya bagus sekali, tapi kenapa sekarang aku sengsara seperti ini? Tidak. Sampai ketika dia jadi narapidana pun dia tetap menjadi orang yang bisa jadi panutan dan teladan. Dia tidak pernah keluar dari kebenaran Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci kenapa Yusuf bisa keluar dari kesukaran, dari negeri kesengsaraannya. Kenapa Daniel bisa menikmati semua kesukaran dibalik menjadi satu posisi yang luar biasa. Kenapa kemudian kita lihat Ishak di dalam kelaparan, di tengah-tengah negeri yang lapar. Dia gak kelaparan lah, nabur juga dia dapatnya besar sekali sampai dia menjadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena dia tetap menjadi pemilik dari janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak bisa digoncang oleh situasi dan keadaan. Karena itu mari kita yang saat-saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan, mengalami banyak kerugian, mungkin mengalami kejatuhan bisnisnya, mungkin mengalami kesehatannya terganggu. Mari kita tetap pegang bahwa kita selama kita menyadari kita tetap milik Kristus dan kita tidak meninggalkan Kristus. Kita adalah keturunan Abraham yang tetap memiliki hak atas janji-janji Tuhan. Kita tetap menjadi pemilik janji Tuhan. Mari kita jangan biarkan iblis yang berkeliling di sekitar kita mencari siapa yang bisa ditelan. Jangan sampai dia menemukan kita bisa ditelan. Tapi kita lawan dengan iman yang teguh. Membangun hidup dalam setiap firman Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan yang pasti. Kita tahu tadi kita nyanyikan Tuhan gak pernah tertidur, gak pernah terlelap. Dia gak pernah terlambat untuk memberikan janjinya. Tuhan itu gak pernah ceroboh, teledor, gak pernah. Dia akurat sekali dalam menepati janjinya. Karena itu biarlah kita tetap menjadi pemilik janji yang hidup keluar daripada setiap kesukaran. Karena kita nikmati pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pujian yang mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari, ya. Jadi kita tahu kita kan tanpa kita minta, pagi itu fajar itu selalu terbit, ya. Matahari selalu terbit, walaupun kita nggak bilang Tuhan biarlah besok pagi ini biar matahari ini terbit, ya. Tuhan biarlah sore nanti matahari terbenam. Saya yakin saudara dan saya tidak pernah berdoa tentang itu loh. Ya, termasuk saya itu tidak pernah berdoa mengatakan Tuhan matahari ini biar terbit setiap pagi. Gak pernah. Belum pernah lah saya ini. Cuman saya kalau misal kita pernah berdoa ini. Tuhan terima kasih buat pagi yang bagus. Terima kasih buat matahari yang bersinar pada hari ini. Tapi rasanya saya belum pernah, saya sendiri ya, saya tidak tahu kemungkinan saudara pernah gini. Tuhan biarlah setiap pagi matahari itu terbit. Rasanya lucu kalau kita berdoa seperti itu. Karena apa? Karena memang itu sudah dijanjikan Tuhan sebetulnya nih ya. Bahwa setiap hari aku memberikan tanda kalau siang itu matahari, kalau malam itu bulan. Apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapkan.
selama-lamanya. Jadi kalau ada pujian yang mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, jadi itu sudah paten. Ya, itu sudah suatu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Karena itu sudah ditetapkan. Nah, kita belajar supaya kita itu punya iman seperti itu. Nggak dipikirkan lagi. Pasti matahari terbit seperti fajar pagi hari. Begitu juga janji Tuhan. Kalau Tuhan itu menepati janjinya, seperti terhadap Yusuf, sekalipun mengalami kesukaran yang tadi diceritakan, seperti Daniel yang tadi diceritakan, tapi ujungnya janjinya tetap tergenapkan. Amin. Biarlah ini menjadi suatu kekuatan buat diri saudara dan saya pada hari ini, bahwa janjinya tidak pernah terlambat. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Biarlah kami ini Tuhan mempunyai sesuatu iman yang tidak tergoyahkan di dalam menghadapi apapun yang saat ini kami hadapi, karena kami percaya janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Hari ini ya Tuhan, kami tetap berdoa buat kami semuanya yang saat ini terus menghadapi akan situasi seperti ini Tuhan. Seolah-olah tambah lama kami merasakan ruang kami tambah sempit Tuhan. Dengan adanya banyak keluhan-keluhan yang ada dalam hidup kami. Tapi satu perkara kami tahu, ingatkan Tuhan kepada kami bahwa janjimu itu seperti fajar pagi hari. Tidak akan pernah terlambat pertolonganmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami berdoa buat setiap kami yang saat ini menghadapi apapun situasi yang tambah lama tambah menjepit kami. Tapi ingatkan kami Tuhan, tetap ingatkan kami, tetap iman kami dikuatkan dalam menghadapi apapun juga. Karena kami tahu tangan-Mu tidak terlalu singkat untuk menolong kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ada di dalam pengaturan yang daripada-Mu. Engkau tahu akan keadaan pandemi saat ini. Engkau tahu akan peraturan-peraturan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah kami. Bapa, kami minta damai sejahtera-Mu terus turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini dapat melihat akan segala sesuatu dengan secara positif Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi pemberontakan, tidak akan terjadi ketidakpuasan, tidak akan terjadi pengeluhan terus menerus. Melainkan tetap mengerti apa rencana-Mu daripada ujung dari semuanya ini. Dan apa rencana daripada pemerintah sampai dengan ujungnya. Bapa, kami sungguh menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami percaya bahwa masalah pandemi ini akan sirna Tuhan. Kami percaya akan hal ini, bahwa semuanya Tuhan akan sirna. Karena kami tahu itulah Tuhan yang Kau kehendaki, bahwa perekonomian Indonesia akan maju. Semua yang ada di Indonesia akan mengalami kemajuan. Kami percaya Tuhan, dari bidang ekonomi, transportasi, pariwisata, semua Tuhan akan Kau pulihkan. Karena kami percaya itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya. Karena kami tahu lawatan, tuaian, kelimpahan, Yesaya 60 akan tetap Engkau genapi. Mazmur 91 akan tetap Kau genapi.
Kami pegang akan janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu luar biasa atas kami dan atas bangsa kami dan atas Indonesia dan atas seluruh dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami mengucap syukur kami boleh berdoa dan mengisi cawan doa kami, mengisi cawan pujian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih untuk semua Bapak. Ini minyak yang sudah ada di tangan kami. Engkau yang akan menolong sehingga pengurapan yang berlapis-lapis terjadi atas hidup kami dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki kami. Pengurapan ini tetap ada di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami ini mata yang selalu tertuju kepadamu. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau mau Tuhan. Bibir mulut kami Kau jagai untuk tetap berbicara seperti yang Engkau mau. Seperti firman-Mu tadi katakan tentang mulut kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepadamu. Dan semua ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami, sifat kami yang tidak baik dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diberkati. Tangan yang siap menerima akan semua berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Kami mau bekerja bersama dengan Kau. Dan kami percaya bersama dengan Kau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami lihat. Engkau yang akan menyediakan semua buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu kaki kami diolesi minyak Tuhan sampai perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.